kita kumpul bersama dan ingin berbincang bersama. Sudah ada bersama kita di sini Bapak Dr. Henry Tumur Simamora selaku Ketua Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas di Humbang Hasundutan dan juga sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Humbang Hasundutan sudah mendirikan Dapur MBG Gerindra Holong Ondolan 2. Rencananya 10. Nanti kita akan detail kita tanya Pak Henry. Jadi banyak nih di masyarakat yang simpang siur atau informasi yang meledak itu adalah negatifnya. Tapi kita juga masyarakat juga pengen mendengarkan informasi yang positif. Dan di sini juga ada Bang Arwani Gaul sebagai pemerhati di Humbang Hasundutan dan juga sebagai anggota atau dari komunitas jaringan petani organik yang akan juga melihat bagaimana dapur MBG ini sepak terjangnya di Humbang Hasundutan. Tapi kita juga nanti mungkin bisa jadi Pak kalau membicarakan secara nasional. 2 bulan MBG Gerindra Holong Ondolan 1 dan ini kita resmikan Holong Ondolan 2. 2 bulan sudah berjalan. Tentunya Pak sudah banyak tentang yang dilalui dari MBG ini supaya menuju kesuksesan dan terlayani masyarakat yang di Humbang Hasundutan. Pertama yang ingin kita sebenarnya pahami, kami sebenarnya pengen tahu standar gizi, keamanan kualitas gizi seperti apa yang sudah kita persiapkan di MBG yang khususnya yang ada di Humbang Hasundutan. Silakan Pak. Standar gizi yang di MBG atau makan bergizi gratis sebenarnya itu program Badan Gizi Nasional ya. Itu sudah ditentukan ya. Dan BGN sendiri sudah mengirimkan ahli gizi ke setiap dapur. Artinya kalau memang dapur itu konsisten di mana di situ kepala SPPG-nya dan akuntannya dan tentu orang gizinya itu mereka bisa bekerja sama, mereka akan saling bahu membahu untuk menentukan menu. Dan ini menu itu tentu berkaitan dengan asupan gizi, ya kan? Nah, di situ dari mulai di situ kan lihat komprengan itu ada 5 itu kan. Nah di situ ada nasi itu karbo, buah, ya kan. Kemudian tambahan lagi tahu, kemudian ada 5 kalau salah itu kan. Nah jadi saya yakin kalau berkaitan dengan gizi dan itu sudah dikaji oleh ahli-ahli gizi, profesor-profesor gizi di Indonesia ini, dan saya rasa kecukupannya itu pasti mencukupi dan itu disesuaikan untuk anak SD sampai kelas 3 sampai SMA. Nah, tentu di situ kadarnya kategori gramasinya itu menentukan. Secara mencapai gizi yang tadi itu di Humbang Hasundutan bisa tercapai stok-stok yang pangan yang ada di sini. Kalau masalah pangan ya, nah ini saya hanya melihat dari dapur kita, dapur MBG Gerindra Holong Ondolan 1 itu sudah berjalan selama hampir 2 bulan lebih. Dalam proses perjalanan itu, saya melihat bahwa sebenarnya seleksi bahan baku itu sangat menentukan, ya kan? Karena kalau dilihat dari support dari pemerintah itu rata-rata 8.000 dan 10.000 ya. Kita lihat sebenarnya 8.000 dan 10.000 itu bisa menghasilkan apa sih sebenarnya? Nah, kita jangan lupa kalau kita lihat di sini adalah ada skala ekonomis. Nah, ketika skala ekonomisnya itu tercapai, itu harga akan turun kan? Misalnya kita beli 1.000, beli 100, beli 10.000, itu pasti berbeda harganya, ya kan? Nah, jadi kalau memang dari hanya berdasarkan nilai rupiah yang digelontorkan oleh pemerintah per orang, per siswa dengan angka 10.000 kelihatan tidak mencukupi. Tapi sebenarnya sangat lebih dari cukup. Karena kita memproduksi dalam jumlah besar. Nah, itu kan. Nah, kemudian berikutnya yang kedua adalah dari mana kita ambil bahan bakunya. Nah, kalau kami sendiri mengambil langsung dari petani, kita memotong jalur distribusinya itu terutama untuk para tengkulak ya. Nah, kemudian kalau keinginan saya sendiri sebenarnya bagaimana uang yang diberikan oleh pemerintah itu bisa menjadi stimulan ekonomi di daerah itu sendiri, ya, terutama di Humbang Hasundutan. Kenapa? Karena saya yakinkan bahwa uang itu akan berada di Humbang Hasundutan. Ya kan? Kalau misalnya kita masuk ke pasar, di situ berbagai pedagang masuk, mungkin dari daerah lain masuk. Barang yang di situ pun bukan hanya dari Humbang, termasuk dari daerah lain. Nah, jadi untuk pasukan-pasukan tertentu, terutama bahan baku dasar untuk sayur, ya kan,
Itu saya usahakan, termasuk buah. Itu saya usahakan dan saya pastikan itu semua dari Humbang Hasundutan. Nah, dengan kita langsung ke petani, inilah yang membuat harga kita menjadi lebih kompetitif. Karena saya sendiri mengatakan bahwa saya akan memilih dari bahan baku terbaik, ya kan? Nah, bahan baku terbaik dari mana? Ketika kita dapatkan langsung dari petani, itu pasti lebih baik. Nah, berikutnya, tentunya kita harus berpikir bahwa anggaran itu akan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sendiri. Nah, jadi kalau kita lihat tadi sebagai pertanyaannya, cukup nggak? Ya pasti cukup. Oke. Ya kan? Secara uang, ini supaya yang nggak negatifnya yang bersih. Berapa, boleh Bapak perkirakan berapa rupiah sebenarnya stimulan itu, uang itu beredar, APBN itu beredar di kita? Nah, boleh gambar persentasenya? Jadi kalau kita lihat misalnya pertumbuhan ekonomi, kita lihat nasional aja dulu ya. Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sekitar 5%. Oke. Kenapa Pak Prabowo menginginkan 8%? Ya kan? Nah, walaupun kita lihat dari kajian untuk tahun 2005 itu penambahan pertumbuhan itu yang minimal itu di sekitar 1,2 sampai 1,6%. Itulah dari berjalannya MBG. Tetapi MBG ini berjalan belum 100%. Kalau kita lihat di Humbang ini kan Sumatera Utara dibuka sekitar 1.700 sampai 1.800 MBG ya. Nah, itu mungkin kita di Sumatera Utara paling sedikit. Ya, mungkin hanya ratusan kita di sini. Hampir di seluruh Sumatera Utara kan. Nah, kita harapkan tentu kalau tahun ini bisa berjalan semuanya, inilah yang mendorong pertumbuhan kan itu. Nah, jadi kalau di Humbang itu mungkin bisa lebih besar lagi. Jadi bisa berkisaran hampir 2% dia menaikkan PDRB kita lah, produk domestik regional bruto di Humbang Hasundutan. Saya yakin itu. Ketika dana-dana itu memang didorong atau dimanfaatkan oleh semua dapur-dapur ini untuk menjadi stimulan ekonomi yang ada di Humbang. Nah, kita bicara dari konsumsi, memang dari pemerintah memberikan konsumsi. Nah, konsumsi ini akan memberikan efek ke pihak lain itu mampu mempunyai daya beli juga kan itu. Nah, inilah yang kita harapkan bahwa MBG ini betul-betul mengatasi permasalahan yang paling mendasar yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi UMKM lah ya. Kemudian yang kedua menyerap tenaga kerja. Kalau kita bayangkan 47 per dapur, suppliernya berapa banyak, berapa koperasi yang berjalan, itu berapa ribu yang terserap tenaga kerjanya. Itu tentu menurut saya itu cukup signifikan untuk membantu perekonomian masyarakat Humbang ini, terutama mereka dalam hal menyekolahkan anak atau membesarkan anak-anaknya. Karena di samping itu juga memang MBG ini selain untuk anak sekolah, ada juga untuk B3 dalam hal ini untuk ibu hamil menyusui dan anak-anak usia 2 tahun ke bawah. Nah, artinya memang dalam kali ini pemerintahan Bapak Presiden Prabowo itu sangat all out untuk mendorong generasi emas bangsa Indonesia. Dan saya di sini sesuai dengan tagline saya sendiri ya, bahwa Ulung Undulan itu adalah mengawal SDM unggul di Humbang Hasundutan ini. Saya yakin bahwa Humbang Hasundutan dengan SDM yang unggul mampu dalam 5 tahun, 10 tahun ke depan akan menjadi yang terbaik. Oke, sebelum saya lanjutkan ke topik yang lain, saya mau fokus ke rantai pemasok, artinya petani, baik itu peternakan, perikanan. Lebih detail lagi Pak, mungkin lebih kita sederhanakan lagi, dampak ekonomi terhadap kita pelaku atau pemasok untuk dapur. Ini kira-kira bisa lebih detail Pak? Ya, saya kan tadi sudah sampaikan bahwa sebenarnya karena kita langsung ke petani. Jadi sebagai contoh misalnya, kalau kita hanya bergantung ke petani yang rutin kan kita nggak selalu dapat. Akhirnya kan saya mendorong sekarang termasuk dari kelompok-kelompok tani, termasuk juga kelompok-kelompok misalnya buah yang bekerja dengan kita, itu juga menanam, terutama sayur mayur dengan kebutuhan dasar untuk di bahan baku di MBG ya. Nah, kita nggak hanya menerima dalam partai besar, 2 kilo, 5 kilo kita terima. Jadi kalau tanam berapa? Jadi kalaupun mereka ada menanam di seputaran rumahnya, dan memang mereka tahu bahwa hari ini kita untuk misalnya
menunya ini dan berkaitan dengan yang mereka tanam, kita terima. Mau dia bawa 2 kilo, sekilo, apapun. Nah, jadi sehingga pekerja-pekerja teman relawan kita juga, kita dorong untuk menanam mereka. Tanamlah. Nah, itu minimal mereka, selain mereka bekerja di dapur sebagai relawan, mereka juga menjadi pemasok. Itu jadi rantai pemasok juga kan. Nah, beberapa petani, ada beberapa saya tanya juga, kenapa mereka mau langsung mengirim ke kita? Kenapa? Saya sendiri kita sudah diberikan pemerintah anggaran, dana. Saya nggak mau menahan anggaran itu. Artinya, contoh, begitu mereka memberikan membawa bahan bakunya, itu langsung saya bayar secara tunai. Okay. Saya minta, saya nggak ada tempo. Kenapa? Karena akan lebih berguna dimanfaatkan sekarang jadi pada saya minta tempo 10 hari atau 2 minggu. Ya kan? Kenapa? Kalau dia harus menunggu 2 minggu, bisa jadi dia malah melakukan pinjaman lagi. Nah, dengan kita memberikan pembayaran cash, dia otomatis kan harganya juga akan menjadi lebih rendah. Inilah yang mulai saya tanamkan termasuk ke pemasok-pemasok, dan mereka lebih mengenai harga. Saya ambil harga pasaran. Jadi bukan berarti dia lebih murah dengan menjual kita, tidak. Nah, harga pasarnya seperti apa? Kalau dia dengan tunai, pasti dia akan memberikan diskon tertentu. Dan yang kedua, menurut para pedagang atau petani tersebut ya, pada saat mereka masuk ke pasar, rata-rata mereka itu dirugikan dalam kiloan. Kenapa? Kita kan kiloan kita selalu dengan baik lah ya kan. Nah, termasuk kita ketika minta barang juga, mengambil barang, itu yang kita pakai adalah timbangan kita. Oke. Nah, ternyata timbangan kita itu lebih tinggi 5-6 kilo, misalnya dalam 50 kilo atau 100 kilo itu, daripada timbangan di pasar. Ini yang sebenarnya harusnya kita melihat. Ternyata itu ketemu ya Pak? Ketemu. Ternyata di pasar pun selain masalah harga, masalah timbangan pun tentu menjadi masalah. Jadi ya kita sebenarnya ya anggota kita sebenarnya dinas dinas perdagangan itu harusnya siap ke pasar itu menentukan. Karena jangan dari semua konsumen di situ harus diselamatkan juga banyak yang dirugikan dari masalah timbangan itu. Nah, itu di luar konteks lah ya. Itulah pendapat saya. Jadi secara nasional isu ini juga masih bergulir Pak, terkait dengan pemenuhan kuota sepak terjang distribusi MBG ini hingga berbagai pelosok. Kalau kita mau melihat tumbangan sebutan, masih banyak kita yang memang lokasinya jauh dari kota. Ya, kira-kira rencana atau yang sudah dilakukan sudah sejauh apa di MBG Holong Mondolan? Khusus untuk MBG Holong Mondolan memang awalnya saya membuat program ini adalah memang bagaimana program yang ada di program nasional. Jadi kalau kita bayangkan ini, seandainya satu humbang mengatakan kami menolak program MBG, bisa ada. Pertanyaannya apakah program strategis nasional berhenti? Tidak, ini program nasional. Artinya apa? Yang dirugikan adalah humbang sendiri. Iya, kita sendiri. Nah, makanya saya membawa program ini minimal bisa membantu orang tua yang ada di humbang ini. Okay. Dan saya melihat atau persis saya sebenarnya di berbagai tempat banyak anak-anak sekolah yang sangat membutuhkan ini. Bukan di kota besar dibutuhkan MBG ini, justru di daerah seperti inilah dibutuhkan. Nah, makanya saya sendiri punya pemikiran pada saat itu untuk membangun bukan hanya di Dolok Sanggul, saya punya rencana juga termasuk karena ada suku Adigan di hutan Nami. Oke. Adigan sekolah Nami. Jadi saya buat beberapa di Humbang pertama ketika berdiri yang di Sihite. Saya itu sering ditelepon oleh beberapa kepala sekolah atau diinformasikan oleh ini. Banyak sekolah-sekolah meminta, kan lebih dekat sekolah itu ke ini. Kenapa kami nggak diberikan? Ini saya bangunlah yang di siri-siri sini juga. Memang dari awal memang ada rencana saya kan. Nah, itulah yang mendorong saya untuk membangun MBG yang kedua ini dan termasuk MBG yang ketiga di Dolok Sanggul. Ada di Pakat dulu. Di luar Dolok Sanggul, saya itu akan jalankan turunnya di Pakat.
Nah, pakat Parlilitan Onan Ganjang, Oke. ya kan? Nah, di situ ada di Aiknauli ada satu, di Nagasaribu akan berjalan bulan September ini juga di itu Holong Tiga itu Nagasaribu, dan rencana saya di Bakti Raja menunggu persiapan selesai itu akan dibangun. Nah, jadi daerah-daerah yang cukup tidak terjangkau, saya akan coba menjangkau, walaupun sebatas kemampuan saya, karena saya harapkan bukan hanya saya yang berperan aktif di Humbang ini, tentu akan banyak juga putra-putra Humbang ini yang memberikan hatinya, bukan sekedar berinvestasi, tetapi memang mau berbuat, terutama untuk mendorong Humbang Asumnon ini menjadi SDM yang unggul. Jadi sebelum nanti kita bahas lebih detail, Bang Arno, jadi kan ini 2 bulan ini berjalan nih Bang. Tentunya kalau di medsos, kalau ada juaranya Facebook yang paling sering aktif, pasti Abang Pras juara satunya. Sejauh ini Abang melihat MBG yang sudah berjalan di Humbang Asumnon ini seperti apa? Boleh diceritakan. Sebelum ke peran Abang ini di petani ini sebagai petani. Iya. Pemerhati. Jadi sebelum ke situ Bang, ya seperti yang dibilang Bang Hendro Timbul tadi, ini sudah kebijakan nasional. Ya. Ya nggak kita kerjakan pun ini orang akan mengerjakan. Ya. Kalau mau ditolak, yang daerah lain pasti akan ambil ya gitu. Jadi poinnya kita mencermati ini bukan soal lagi tentang ide awal dari MBG ini, nggak lagi. Ya. Tapi bagaimana semua pihak, termasuk kita, yang adalah juga orang tua, ingin memastikan program ini tidak menjadi malapetaka bagi anak didik. Ya. Orang tua punya kendali yang sangat minim begitu anaknya berangkat ke sekolah. Oke. Anak SMA itu sudah punya kemampuan memilah mana makanan yang layak dimakan atau tidak. SMP mungkin juga sudah. Anak SD, apalagi anak PAUD, sama sekali tidak punya kemampuan mensortir makanan yang harus dia makan. Dikasih tanda kutip ini oleh guru, mereka akan makan. Nah maka terjadilah itu yang dalam berbagai kasus GMDF mencatat itu sudah 4.000 yang menjadi korban dari pelaksanaan daripada MBG ini. Ada di beberapa daerah, termasuk di daerah kita juga ada tapi tidak terekspos. Nah ini yang membuat kita menjadi penting turut kita mencermati ini agar teman-teman siapapun yang melaksanakan ini betul-betul dengan tanggung jawab penuh. Nah kita bayangkan ya, idenya bagus tapi ketika implementasi ini bukan hal yang mudah. Ya, pasti. Harus kita akui nih Bang, memasak untuk 3.000 orang setiap hari, melibatkan bahan baku kurang lebih itu 20 jenis, 20 item yang harus disiapkan. Mulai dari bawang ini segala macam. Ya, dengan rantai pasok yang panjang. Betul. Lalu diantar di berbagai tempat, bukan di satu tempat. Kalau ke satu gedung ini gak rumit. Ke berbagai tempat sekolah-sekolah dengan jangkauan jarak yang relatif di daerah-daerah seperti kita ada yang sulit dijangkau dan melibatkan pula pekerja yang banyak yang tanda kutip tidak pernah terlatih pengalamannya untuk menyiapkan hal-hal begini. Terakhir, dengan biaya yang 10.000 pula. Kalau 50.000 satu porsi ini berebut gitu ya? Jangan kenal. Ini semua ini bisa dilaksanakan. Jadi poin-poin itu membuat program ini menjadi rentan resiko. Jadi saya salut dengan Bang Henry dan beberapa orang yang mencoba berperan di program ini dengan tingkat resiko yang tinggi ini. Nah kita sebagai orang tua dan bagian dari masyarakat ingin mengingatkan itunya, latar belakangnya, sehingga kita ikut mencermati program ini. Karena melibatkan anak-anak. Kalau tadi melibatkan peternakan, melibatkan tanaman, nggak segitunya kita was-was. Nah, kita berharap di Humbang Asumnon tadi pertanyaan itu, jangan sampai terjadi dulu masih kegagalan-kegagalan itu, resiko-resiko itu tadi. Resiko paling tinggi kan keracunan dan meninggal. Nyawa itu. Jangan sampai terjadi dulu. Baru kita nanti sibuk mencari jawaban, menyalahkan ikan, menyalahkan ayam gitu. Yang salah kan orangnya, nggak pernah ikan salah.
Itu jadi kita kasih lampu apa namanya itu? Lampu sein ya. Ya. Lampu hati-hati agar program berjalan dengan baik. Nah, kendalinya di apa namanya? Penyedia namanya itu Bang ya. Kalau kayak orang Abang ya. Penyedia, mitra. Ya, mitra gitu. Kan nggak satu ini. Ya. Ada holong dondolan, ada yang lain gitu. Oke, ada SOP. Sebagai sebuah ilmu kita benarkan itu. Oke. Sebagai sebuah implementasi pekerjaan yang tiap hari, resiko melenceng dari SOP kan tinggi, Bang. Ya. Karena menyangkut manusia di situ. Orang kalau bekerja dengan pekerjaannya itu aja, tingkat jenuhnya tinggi loh. Datang dari rumah subuh-subuh, nyampe sana manglopak, masak. Pulang besok masak, pulang besok memasak, itu aja bekerja. Tingkat jenuhnya. Ketika dia jenuh, maka resiko kegagalan dari pekerjaannya kan tinggi. Nah, ini kabar terbaru tadi saya dengar dari Bang Henry, ada pengawasan dari Badan Gizi ditempatkan di setiap dapur. Oke. Tidak diserahkan sepenuhnya kepada pengelola atau mitra tadi. Ini sebuah langkah yang baik untuk mitigasi resiko. Tapi tentu saja sebagai orang yang mengambil peran ini seperti orang Bang Henry ini dan yang lain-lain juga kan ini kan eksternal nih. Ya. Dalam konteksnya Abang kan ini orang eksternal yang tempat kerja. Saran saya yang pertama tetap ada semacam task force satu unit kerja yang kemudian ini bertugas memastikan baik bahan baku, alat dan prosesnya sudah benar. Kalau semua sudah disiapkan dengan benar, maka risiko kegagalan itu bisa kita tekan. Nah, saya sangat kecil keyakinan kegagalan itu, keracunan itu terjadi karena kesengajaan, sabotase gitu, kecil sekali kemungkinan. Yang ada itu kan karena kelalaian. Bahan bakunya, pengetahuan terhadap perubahan struktur kimia bahan, ya kan, dia kurang, sehingga dia tidak paham bahan-bahan mana yang kemudian kalau sudah dimasak sekian jam itu akan berubah menjadi racun. Bahan-bahan mana yang kalau sekian jam sudah pasti basi, walaupun ditangani dengan SOP gitu. Salah di bahan sudah pasti, walaupun SOP-nya masak jam sekian, ya kan, di packing jam sekian, diantar jam sekian. Bahan-bahan tertentu nggak bisa. Nah, pengetahuan terhadap bahan itu. Kemudian ini beruntung Bang, orang Abang di Humbang ini. Bahan bakunya gampang dan mudah dan banyak. Nah, kalau di kota sayurnya pasti lebih mahal. Di sini pasti lebih murah. Lebih cuan lah kalau di Humbang ini. Tinggal membina petani aja. Jadi harusnya di Humbang Asundutan resiko itu lebih kecil dibandingkan di kota. Paling pun kalau kita antar ya sekitar berapa desa sih yang kemudian jangkauannya butuh perlakuan khusus. 6 km lah ya, sekitar ya tetap kan Bang dalam kacamata program kan di luar orang dondolan kan semua sekolah kan harus diantar Bang Ya. Nah kalau di kota bahan baku lebih mahal. Nah saran kami yang terakhir dari sebelum dilanjutkan nanti dari jaringan petani organik, kami memiliki keyakinan Bang, bahan-bahan makanan ini kan kalau MBG hampir 90 sekian persen itu bahannya kan dari petani-petani perikanan. Ya. Paling garam dan beberapa item lain yang tidak dari petani. Ya. Bahan-bahan yang ditanam dengan full organik, selain menghindari racun dari pestisida, fungisida dan sebagainya, itu sudah pasti kita singkirkan. Risiko pertama sudah kita pinggirkan. Dia lebih tahan terhadap kerusakan pasca pengolahan. Oke. Pasca dimasak gitu. Kalau yang lain-lainnya Bang, sudah pastilah kita punya keyakinan pelaksana dengan timnya itu sudah belajar gitu. Masukan dari kita, penyedia mitra ini masuk ke aspek itu. Soal biaya tentu segala sesuatu pekerjaan bisa kita breakdown kemudian mendapatkan angka yang masuk akal untuk satu item-item yang bisa digunakan. Anak-anak sehat, resiko kanker dan sebagainya bisa lebih kita tangani dengan program ini, bukan sekedar bergizi, ya kan? Organiknya tercapai. Ya, bahan-bahan yang masuk ke anak-anak menghindari kanker dan sebagainya bisa kita masukkan. Kalau peluang bisnis, peluang tentunya kan Ya, angka MBG ini tidak kecil lah, tidak kecil, kita pahami lah secara nasional pun angka perputaran uang ini tidak kecil. Jadi
Ini mungkin sebagai sebagai penyemangat juga para petani kita. Kira-kira abang menangkap peluang bisnis ini bagi petani khusus atau bagi nelayan khusus, kira-kira seperti apa? Abang bayangkan di Humbalang Sundutan sekitar 75.000 siswa. Oke. Dengan angka katakan Rp10.000 dana yang berputar. Ya. Soal nanti ke petani berapa, ke pemilik toko berapa dan sebagainya, itu hal kedua lah. Ya. 75.000 siswa dikali Rp10.000, 750 juta rupiah per hari uang yang berputar. Kalau saya catat di sini, saya coba orek-orek bang, itu sekitar 180 miliar per tahun. Kalau diserahkan ke kita PG petani, 100% bahan dari Muyarno. Orang kalau nyari proyek 200 juta udah nyemir sepatu kepala dinas. Ya bang, dengan proyek 180 miliar, Ya. mestinya ini menarik, itu maksudnya. Mestinya ini menarik bagi petani, peternak dan sebagainya. Supply chain-nya kan di sekitar sini. Ini beruntung ini Bang, ini ada di sini semua. Tinggal bagaimana? Dan ada orang yang mau kerjakan. Ya, tinggal bagaimana mitra ini seperti Bang Henry melakukan pembinaan. Agak lain petani di kita ini. Dia fokus kepada uangnya, ya kan, keuntungnya, timbangannya dan sebagainya gitu. Ke kualitasnya diselip-selipkan itu, biasanya begitu. Serta istiqorohlah, mohon maaf bagi yang jujur. Dengan 180 miliar per tahun tadi, Wow. ya kan? Nah, beras saja tadi saya coba orek-orek di sini, bang. Itu kurang lebih 375 kaleng. Tapi ini peluang sekaligus tantangan, bang. 375 kaleng per hari. Kaleng itu satuan di sini, bang. Sekitar 4 ton per bulan lah. Nah, jadi di sini tidak pakai kilo satuannya. Iya, iya. Di kampung kita ini pakai kaleng. Jadi nanti penonton abang bisa membandingkan itu dengan kaleng yang saya sebut 375. Dan lahan yang dibutuhkan ini nih tantangannya. Ya kan? Lahan yang dibutuhkan itu 5 benih ya, benih 15 kaleng per hari. Atau kalau kita kan 6 bulan sekali nanam nih. 6 bulan. Butuh 2.250 kaleng benih sawah. Itu ukuran sawah kaleng di kita. Jadi satu kaleng itu sekitar 5 ranting. Nah ini dibagi 5 lah ini, sekitar 400 hektar. Wajar kalau Bang Henry pergi ke Tapten nyari beras nggak ada, pergi ke Tobasan, Ke ini Bakti Raja. ke Bakti Raja juga nggak ada, memang nggak ada. Nah resiko kedua, dia beras tersedia itu bang, itu di setelah panen. Sebulan setelah panen, orang petani itu pada jual. Kayak kemarin ini kan sekarang bulan September, ya kan, panen bulan Juni. Betul. Udah mulai susah nih bang, sudah mulai susah mencari beras. Ya, waktu habis panen kemarin pada jual karena bayar upah, ya bayar pupuk dan sebagainya. Nah, yang kedua, kebanyakan petani sawah di kita itu bukan tanaman produksi, itu hanya untuk makan dia, untuk pesta, bukan untuk dijual. Jadi wajar kalau Bang Henry itu kawalan. Akhirnya Ada juga yang udah ditunggu toke, udah berutang ke toke. Akhirnya Bakti Raja itu. akhirnya kita wajar kalau waspada. Tiba-tiba karena nggak ada beras, sementara yang butuh 375 kaleng per hari, maka datanglah beras yang kualitas rendah, Bang. Ini yang perlu kita mitigasi, Bang. Daripada nggak ada, daripada nggak masak, dimasak lah itu, juga lemah, berkutu lah, dan mudah basi lah. Nah, problem ketiga seperti yang Bang bilang tadi, sebagian petani ini udah disum, harus jual beras ke situ. Sementara tadi balik, ada beberapa faktor pengunci. Angka yang harus diputar 10.000 per porsi. Kalau abang beli misalnya beras sudah di harga 230.000 di harga sekarang, itu udah sulit itu mengerjakannya. Harusnya di 180.000. Saranku bang, 14.500 itu yang lumayan. per kilo. Itu dikali 16 udah lebih dari 200.000. Udah di atas bang. Nah, sebagai sebuah manajemen, abang dah, ini saran. Setidaknya minimal 50% bahan baku harus betul-betul dalam kendali abang. Supaya apa? Supaya mutu yang kita kerjakan bisa terjamin. Kalau sepenuhnya diserahkan ke pihak di luar mitra tadi, resikonya tinggi. Kalau ada dong boras, karena nggak ada beras, akhirnya pakai yang lain lah. Yang penting jalan aja dulu. Itu resiko. Jadi mitigasi resikonya di bahan baku, mau tak mau harus kita cari cara agar bahan baku yang tersuplai ke dapur itu sustain. Termasuk sayur. Jangan nanti karena misalnya
Ya kalau pakai brokoli mahal. Saya pikir. Tapi kalau humbang sayur, saya kira tidak ada masalah lah. Mungkin Sultan. beras ini sih. Persoalannya bang, oke lah banyak alternatif. Kayak kemarin di bulan 6 itu kemarau panjang ada yang nanam. Iya. Sementara program harus berjalan. Betul. Ketika bulan 6 nggak nanam, bulan 7 nggak nanam, saya komunikasi dengan petani-petani. Dan mersuan gitu, nggak nanam bang, nggak nanam sayur. Jadi hanya kemarauan ya. Iya, kemarin ya. aku tadi coba hitung-hitung untuk sayur di sini. Untuk sayur itu 8 ton per hari. Ketika kemarau, ini kan sepanjang tahun nih bang. 365 hari dikurang hari Minggu dan libur. Ya kan? Itu harus memasak terus. 8 ton per hari. Ketika kalau musim hujan suplai bahan baku banyak. Jadi ini bang, satu poin tadi sudah bang komentari, abang mau memotong rantai pasok itu untuk menguntungkan petani, tapi mitigasi resiko terhadap suplai bahan baku program ini, bayangkan abang 8 ton per hari. Ketika musim kemarau bulan 6 bulan Juli, bahan baku sulit didapatkan. Kalau peluang proteinnya, Pak Hendri? Nah, protein kan ada dari hewan ya. Ya, telur, ikan. Telur ikan itu. Jadi kalau memang permasalahan kita di Dumbang ini, ya hewan unggas ya. Ayam pun kasih kita dapatkan dari luar Humbang. Itu rata-rata dari tebing, dari kisaran, dari Telur. termasuk juga telur juga dari daerah apa namanya itu dari Sedang lah, Ya. ya kan. Nah tadi saya nambahkan juga yang disampaikan Pak Arnold ya, itu 10.000 itu ada untuk bahan baku tok itu. Nah di situ ada 3.000 untuk biaya administrasi umum termasuk biaya gaji. Sudah di 10.000 itu? Tidak, di Oh, luar di itu. luar, oke. Nah, jadi artinya biar kita paham ya kan. Dan sebenarnya kita sebagai investor sudah diberikan negara pengembalian 2.000 per porsi. Sudah pastikan itu ya? Nah, tapi kita harus menyiapkan, itu adalah termasuk kendaraan yang kita leasing lah. Jadi rata-rata mungkin inilah. Jadi kalau memang dia mendirikan dapur sendiri, yayasannya sendiri, tanpa dipotong yayasan-yayasan yang ini ya secara berlebihan, saya pikir itu pasti berjalan dengan baik. Ya, Kenapa? itu aja dapat. Ya, pasti kan? Yang permasalahan ketika banyak potongan, nah ini masalah. Ketika dia pakai mendirikan MBG dengan calo, nah itu yang masalah. Nah inilah yang saya harapkan juga sebenarnya dari penjelasan dari Arnold ini kan jelas bahwa antara MBG ini dengan pertanian itu saling berkaitan sangat erat. Jadi kalau memang seandainya ada permohonan untuk MOU untuk mengirimkan, sekolah berhak menanyakan di mana dapurnya. Jangan sampai nanti dapurnya aja nggak tahu bagaimana fasilitasnya. Karena apa? Ini MBG ini bukan makanan gratis, tidak dibayar ini. Negara yang membayar untuk anak-anak sekolah di sini. Itu yang harus kita ingat. Jangan ada nanti nggak bersyukur anak-anak itu. Tidak ada kata-kata gitu. Kita harus bersyukur kepada pemerintah yang mau mengalokasikan anggaran. Ya tentu kita lihat dengan efisiensi di berbagai bidang, tapi kita bisa memberikan ini. Jangan disia-siakan. Berikan hak mereka itu sesuai dengan yang ditentukan pemerintah. Karena mereka sudah mendapatkan pengembalian dari pemerintah. Jangan sampai haknya anak sekolah pun dikurangi. Kita bisa kok melihat secara kasat mata berapa sih harga pokoknya. Ya kan? Bisa kelihatan kok. Nah pertanyaan kenapa bisa demikian? Ketika dia harus membeli di pasar dengan tem tertentu, dia pasti membeli dengan harga lebih tinggi. Walaupun kami melalui koperasi, tetapi dengan seleksi bahan baku yang cukup, kami yakin kami mendapat bahan baku yang lebih baik dan lebih murah daripada di pasar. Dan ketika uang itu memang ada, kenapa harus saya tahan? Saya berikan ke masyarakat itu. Itu bukan uang saya, uang pemerintah dititipkan ke yayasan untuk disampaikan kepada yang berhak. Jadi apa? Ketika ini menjadi stimulan ekonomi, saya harus membuat itu menjadi stimulan ekonomi di daerah itu. Bukan saya kantongi untuk ke tempat yang lain, kan itu. Jadi inilah artinya ketika kita sama-sama sepakat tadi bahwa MBG ini harus kita terima di Humbang ini, artinya kita nggak akan mungkin mereject program pemerintah pusat, ya kan? Apa yang kita bisa lakukan? Kita harus bisa mengawasi dapur-dapur yang ada. Stakeholder dan sekolah
harus punya keyakinan bahwa dapur-dapur yang mensupport makanan di sekolah itu harus higienis dan harus aman. Yang ketiga, MOU itu bukan harga mati. Jangan dibilang udah bersyukur, tidak. Yang bersyukur tuh yayasannya diberikan amanah untuk memberikan manfaat ke masyarakat. Bukan anak sekolah yang suruh bersyukur. Ya, ya. Ini nih bersyukur nih yayasan harusnya. Kan itu ya. Anaknya berhak mendapatkan standar yang Memang jelas, sudah ya. diberikan Betul. jatahnya oleh pemerintah, memang haknya. Nah, sekarang stakeholdernya apa? Bisa dia membatalkan MOU dengan ketika memang sudah ada banyak di sana, dia bisa membatalkan MOU untuk penyedia-penyedia makanan atau apa ini MBG ini yang tidak terbuka atau transparan. Ulangi Pak, kita ulangi dulu. Artinya maksud Bapak, sekolah itu berhak untuk mengevaluasi dan kami tidak mau lagi dari Anda. Ya, Seperti boleh, itu. Ada yang lain boleh. Kenapa? Ketika kita mengantar, kita minta persetujuan lebih dahulu dari kepala sekolah. dari sekolah itu. Oke. Sekolah yang setuju, baru kita antar. Oke. Tapi kalau misalnya kita berulang-ulang, misalnya oke lah sekali dua kali kita salah, tapi kita memperbaiki, oke. Iya. Tapi kalau berulang-ulang dan menunya tidak sesuai dengan standar yang seharusnya, ya kan? Putuskan. Berhak sekolah itu. Jadi jangan ragu setiap sekolah untuk menjamin kesehatan atau keselamatan anak didiknya. Jangan sampai terjadi seperti di daerah lain mengambil keputusan. Karena kita sekarang sudah banyak di sini MBG. Nah, begitu ada MBG yang tidak ini, kita harus mengeliminasi MBG yang MBG dalam tanda petik ini, MBG petualang ini. Kita harus keluarkan dari kumbangan MBG seperti ini. Ada indikasi, Pak? Ada indikasi seperti itu. Jadi kita harus kita terbuka. Termasuk tadi orang dinas kesehatan mengatakan, bagaimana mungkin seorang dari dinas kesehatan ditolak untuk masuk ke dapur itu? Betul itu. Itu nggak benar itu. Pemilik program Nah. bisa ditolak. Pertanyaannya, ketika dia tidak mau dievaluasi, ada apa dengan dia? Nah, itu harus hati-hati. Kita jangan sampai membiarkan petualang-petualang MBG seperti ini beroperasi di Jombang. Ini kalau kita bilang mitigasi risiko, inilah mitigasi risiko pertama dari stakeholder. Iya, pengawasan. Awasi itu dapur-dapur yang beroperasi di sini. Termasuk juga DPR, termasuk juga dengan dinas kesehatan dan dinas pendidikan. Sidak itu dapur-dapur itu. Karena mereka berhak. Kalau mereka nggak mau ini, laporkan untuk ditutup. Dan minta sekolah-sekolah di situ membatalkan semua MOU-nya. Kenapa nggak? Bisa. Bisa tetap melakukan itu. Jadi untuk menghentikan itu kan semudah itu. Iya. Minta misalnya dari sekolah, dari dinas. Hentikan MOU dengan yayasan itu. Yayasan itu bukan di atas pemerintah daerah. Itu Mereka harus nggak tahu. diawasi itu. Iya. Jadi jangan sampai nanti satu orang dari pemerintah mengawasi ditolak. Yayasan itu bukan di atas pemerintah daerah. Walaupun dia bilang ini mengatasnamakan BGN pusat, tetapi Pemda melalui dinas kesehatan wajib dan wajar untuk memastikan. Apalagi ada informasi bahwa MBG yang dikirimkan ke satu sekolah tertentu itu bermasalah. Itu begitu ada bermasalah dan berulang-ulang, harusnya pemerintah daerah bersikap. Nah, apa kewenangan pemerintah daerah? Ketika dia nggak mau dievaluasi atau misalnya diteliti, termasuk limbahnya, penanganan limbah dan seterusnya ya, tinggal perintahkan sekolah putuskan MOU dengan yayasan itu. Batalkan gitu. Batal, selesai. Lebih bagus mereka mencari yayasan-yayasan yang bisa memberikan yang lebih baik. Transparan, itulah kita minta bahwa dapur itu harus transparan. Nah, jadi ketika ada nanti, termasuk nanti dimanapun itu, kalau ada yayasan mengatakan kami akan mengajukan kerjasama, minta mana fasilitas dapur kalian. Selama ini ada nggak yang menunjukkan fasilitas dapurnya di Jombang ini? Saya kira nggak ada. Ada nggak yang merekrut semua karyanya secara terbuka? Kenapa? Kita harus mengambil dari orang sekitar. Contoh misalnya, nggak mungkin karyawan di siri orang tua yang saya ambil. Nggak mungkin itu. Harus bermanfaat orang sekitar ini. Kenapa saya minta seperti itu? Ini kita tadi bicara kejenuhannya. Beberapa misalnya ini orang tua, ini satu contoh yang masak di CIT itu ada
3 orang anaknya kebetulan di CIT sekolah. Bayangkanlah seorang ibu begitu dia memasak, dia berpikir dia masak untuk anaknya. Dia masak dengan hatinya loh. Karena anaknya yang dia kasih makan. Iya. Ya kan? Kalau nggak anaknya ada anak abangnya, anak itunya, apa segala macam keluarganya. Dia pasti berpikir ke sana. Tetapi dari situ pun dia mendapat manfaat, mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya itu. Nah ditambah lagi, apapun suan-suanan dia, apapun yang ditanam dia untuk kebutuhan dapur, diterima. Nah inilah, kalau kita bisa terbuka gitu kan. Nah saya juga termasuk bagaimana saya menjalin hubungan dengan petani. Bahkan saya juga memberikan feedback misalnya bibit, berikan supaya mereka nanam. Nah kemungkinan nanti saya akan bekerjasama juga nanti dengan HKTI dan pemuda tani yang lain. Kita sangat terbuka untuk bekerja sama. Kenapa? Kita bicara dengan pemikiran yang sama untuk kemajuan SDM unggul Lembaga Sumber Tani. Dalam kita bicara, kita harus memberikan yang terbaik. Nah, apalagi ada organik. Kalau di Jakarta organik itu lebih mahal. Ya, banget. Ya kan? Nah, ketika misalnya kita beli ini, kita bicara skala ekonomisnya udah terlewati, yang organik ini pasti akan turun harganya. Ini kan ilmu ekonomi kita bicara. sebenarnya murah Bang Surik buat. Iya. Cuma makanya. karena pelanggannya sedikit. Sedikit. Supply and demand lah. Nah tapi kalau begini volumenya tadi kita catat untuk sayuran aja 8 ton, ya kan. Lalu demi meningkatkan mutu untuk anak sekolah, lalu Bang Hendri dan yang lain misalnya dengan keterlibatan kita membina petani untuk menyediakan bahan baku berbasis organik, kenapa tidak? Itu lebih murah loh biayanya bertani organik. Karena pupukan lebih murah daripada pupuk kimia kan? Ya, tapi karena selama ini agar dia bertani sedikit ya agak melebar karena menyangkut suplai bahan baku ini. Tapi karena pembelinya masih terbatas, ya kan? Lalu agar dia bertahan di ideologi dia bertani organik itu, maka harga dinaikkan. Kalau biaya sebenarnya lebih murah. Iya. 30% biaya dari bertani kimia. Pasti logikanya tuh. Makanya saya sekarang kan gini, kita bekerja sama dengan kelompok-kelompok tani, termasuk juga kelompok tani binaannya Learnol lah kan, yang khusus untuk ini. Kita akan compare mereka. Nah, ini juga gunanya saya sampaikan juga. Kenapa saya itu selalu terbuka untuk menu, kemudian kita selalu share. Supaya apa? Supaya kita berlomba-lomba untuk menjadi lebih baik. Iya. Bukan menyembunyikan diri, gitu loh. Saya lihat menu kita kan kita share semua, bahan baku kita share semua. Apa yang kita masak kita kasih tahu. Untuk apa? Ini pemberitahuan secara tidak langsung. Orang tua penerima manfaat dari keunggulan misalnya, kalian jangan khawatir. Besok menunya ini bahan bakunya. Kami akan masak sebaik-baiknya dan kami akan berikan yang terbaik untuk anak-anak. Jangan khawatir. Itu yang message yang akan kita sampaikan ke mereka. Saya zero tolerance untuk hal-hal yang bersifat kesalahan produk. Nah ini kan kita bicara dari input, proses, output kan. Inputnya apa nih? Bahan baku. Ini udah kita seleksi nih dari awal inputnya nih. Bahan bakunya ada dari petani segala macam, apalagi dari ini kan dari yang organik. Baru pada saat proses dari mulai penanganannya itu sudah ditangani oleh koperasi dulu nih, pembersihan, penanganan pertama lah. Itu dari koperasi itu harus bersih dulu, baru masuk ke dapur. Nah ini mengurangi limbah gitu. Contohnya saya tidak mau ada limbah darah hewani di dapur. Saya tidak mau ada limbah itu. Nah kalau kita lihat limbah yang ada di kita itu hanya apa? Kulit telur, kulit pisang, kadang-kadang duri ikan hilang, tulang ayam pun bisa hilang itu. Nggak ada, nasi nggak ada yang menjadi limbah, remah-remah. Cek di depan kita ada limbah nggak? Dan sore begitu datang, limbah itu diambil ya seadanya itu ya kan. Kita pakai untuk bahan makanan untuk ternak, ya kan? Nah inilah yang sebenarnya saling semua ini, saling semua. Tetapi jangan berharap kalau dari kita itu akan ada limbah dari nasi, itu nggak ada sama sekali. Nah inilah yang kita harapkan bahwa benar-benar MBG itu bermanfaat buat anak sekolah itu, dan ternyata ini memicu mereka untuk rajin ke sekolah. Iya betul. Ternyata dari ini pendapat gurunya, bukan saya kan.
Dan kan saya berapa kali minta orang gizi, coba perhatikan, sering ke sana, evaluasi apa yang masalah, tanyakan. Nah, jadi inilah yang saya jaga ketat, SOP dan termasuk standarnya juga di Holong Onduran, termasuk Holong Onduran 2 ini harus sama dengan Onduran 1. Kalau perlu lebih baik, gitu loh. Oke, ke Bang Arul mungkin closing lah ini. Harapannya tentu ke para teman-teman petani lah mungkin, dan suara hati seorang ayah karena kita sama nih. Saya kita menerima manfaat nih yang anak-anak yang makan di sekolah Dengan kewas-wasan ini. iya. Sebenarnya Tahu apa dia karena maksud. framingnya yang muncul di medsos ini kan semua Luar biasa emang. ya framingnya semua karena keracunan itu yang membludakan gitu kan. Yang baik gak pernah muncul ya. Rupanya petani yang Kalau yang baik, Bang, nggak perlu komentari. Yang baik gak pernah muncul. Yang baik ini selalu di blow up ya. Ya. Padahal pernyataan petani yang antar pasokan ke dapur nggak pernah muncul gitu kan. Hal makanan yang enak nggak muncul. Ini dari apa Mas? Closing statement harapannya seperti apa? Silakan. Nah, Mungkin Bang Henry. Tadi sudah kita sampaikan ya, kalau dia tidak menyangkut keselamatan jiwa, peternakan gitu, suplai makan, tentu masyarakat, ini kan orang masyarakat antusias nih. Masyarakat tidak terlalu begitu euforianya mengomentari, tapi karena dia menyangkut keselamatan, saya pikir semua orang tua itu pasti was-was. Ya. Kapan anakku? Peluang itu selalu ada. Betul. Kapan anaknya akan kena? Nah, kita positif saja menanggapi itu sebagai koreksi dan lampu pengingat Ya. bagi mitra, bagi pemerintah agar selalu memastikan program ini tidak menimbulkan bahaya bagi anak-anak. Positif saja kita menanggapi itu. Ada yang miring memang, yang memang ya faktor-faktor X lah gitu. Tapi tentu seperti orang abang dan lain-lain kan bisa memilah mana nih komentar yang tujuannya itu untuk mengawal, mana yang memang untuk yang lain gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai mitra gitu. Sebagai mitra, pemberdayaan itu kan menyeluruh. Ya. Tadi saya dengar ini menarik nih dari Bang Henry. Dibentuk koperasi untuk menampung. Jadi sekian persen pekerjaan sebelum ke dapur sudah diselesaikan dia di koperasi. Nah ini kan belum tentu yang lain melakukan itu. Tadi saya masuk juga ke apa nih? Ke dapur. Saya tanya operator, bukan ke Bang Henry. Kalau nanti Bang Henry ditanya kan yang indah-indah semua disampaikan. Tadi kita tanya operator, limbahnya di mana? Nah, Bang, itu diolah di tempat lain bahan bakunya. Lalu di sini sudah tinggal memasak. Wajar kalau limbahnya sedikit. Tadi kalau telur misalnya seperti Bang Henry kan, memang nggak mungkin juga lah dikocok di sana sampai di sini udah beraroma itu. Di sini dipecah, itu wajar. Jadi sangat minim. Nah, dengan begitu kan kalau ada limbah di situ, itu kan akan mengkontaminasi makanan, lalat dan sebagainya kan akan membawa penyakit ke makanan itu. Nah, ini kan satu metode yang berbeda saya pikir. Sudah sebagian besar mitigasi resiko sudah dilakukan oleh Bang Henry. Harapan kita endurance-nya Bang Henry itu bertahan. Ya. Itu endurance itu penting. Sehatlah selalu. Sehat selalu. Itu pernyataan terakhir dari kami. Jadi salam dari petani-petani organik, Bang. Ketika saya kemari, itu saya kumpulin masukannya nih gitu. Mereka titip salam dan mereka minta dilibatkan. Harus. Pasti itu, ya kan? Karena apa? Kita ini nggak akan bisa berdiri sendiri tanpa ada rantai pemasok ini. Ya, nggak mungkin. Nah, sama seperti saya sampaikan tadi, ini kan hukum ekonomi berlaku, supply sama demand, permintaan penawaran. Ketika udah berdiri 4, 5, 6, 10, ya kan, nanti masyarakat Humbang akan menyalahkan MBG. Gara-gara MBG ini harga naik semua katanya. Kenapa? Terserap semua. Permintaannya tinggi. Dan akhirnya apa? Masyarakat itu nggak terpenuhi lagi. Jadi kita memerlukan petani-petani baru. Itu yang saya bilang. Makanya saya minta juga ke kemarin ke petani, walaupun dia petani jeruk. Saya kan bilang ini kan lihat itu. Ini kan ada batas jeruk nih. Ada gawangan. Nah, ini kenapa nggak kalian tanam sayur? Jadi, tapi kalian menanam sayur kasih tahu. Kami menanam ini, panen kira-kira sekian. Kami menanam ini, panen. Jadi saya pastikan pasti terserap. Jadi berapanya ada 10 kelompok tani silakan tanam. Kenapa? Ini nggak akan tercukupi nanti bahan baku ini semua ketika 10 aja berdiri dan mereka memang betul-betul mau membangun Humbang ini melalui memberdayakan ekonomi masyarakat petani. Ini akan terserap semua. Jadi
langsung atau tidak langsung dirinya sendiri melalui uang dari pemerintah itu menjadi stimulan ekonomi untuk masyarakat Humbang. Jangan lagi lari uang itu keluar Humbang, itu yang maksudnya. Uang itu harus berputar di Humbang ini. Kenapa di tempat lain ada MBG juga? Yang nggak bisa kita tolak kemarin tuh, ya harus ngambil beras dari tempat lain. Kenapa nggak sanggup di sini? Aku sampai ke Tapten, ke Pakat, nggak ada di sana, nggak cukup. Dan mereka kan memang hanya untuk kebutuhan mereka. Nah, bayangkan aku sendiri sampai membujuk salah satu investor untuk bikin tempat unggas di sini. Tapi bisa sedikit lagi Bang, bisa ditambahkan, mungkin kan nggak harus beras sih. Ada pengganti bisa ubi jagung, bisa di-trigger dulu, diuji coba. Kadang mereka kan ganti lebih tinggi dengan Bang, kalsiumnya lebih tinggi ubi jalar itu. Dia kan ganti Kalau dengan secara dari gizi bisa begitu Pak ya? Bisa. Lebih lengkap kalau ubi Cilembu misalnya. Tapi kan kadang-kadang kita kan ini loh bertahap nih kan, karena apa ini kan tiba-tiba dikritik nanti aku makan ubi deh. enggak, kita pelan-pelan artinya kan gini, begitu ada 10 dapur nanti yang atau berat, ini kan kita ganti nih sambil menunggu nih, gimana kalau kita kasih ini, gimana kalau kita kasih ini. Nah kita kalau tunggu Pak, kalau burger itu permintaan mereka nih. Jadi artinya kan gini. Tapi jadi setiap sore Om Preng itu kadang-kadang berisi surat kalengan. Surat kaleng. Oh gitu. Ada yang bilang terima kasih, ada minta request, ada tuh. Jadi dari sekarang disortir lah itu. Anak-anak yang kirim. Iya. Banyak yang minta burger. Coba nanti kita uji coba Pak. Ini ada binaan kita tentang mie ubi organik. Ya kan, kita uji coba nanti apa respon sekolah ketika memakan itu. Kemarin saya mau uji coba ubi Jepang itu. Ya. Ternyata kan yang hasil dari si Indra itu kurang bagus. Ya nggak jadi. Kualitasnya? Atau kandungan gizinya? Hasilnya. Perlilitan ya? Enggak, di tanam. Itu udah di hulunya kan. Di hulunya. Kalau di gizinya kan. Oh, pasti bisa. Kita bisa bertanggungjawabkan kandungan gizinya lebih tinggi. Tentu Abang bisa pinjam pinjam mulut untuk menjelaskan itu. Ya. Agar nanti menghindari friksi di masyarakat kok jadi ubi gitu. Ini di kampung kita memang makan ubi itu dianggap makanan kemiskinan. Enggak. Tapi jujur sebenarnya kalau di medsos ya, ini ke burger kemarin malah agak rame. Ya, akhirnya kan mereka belajar. Ada amal ditanya, pernah makan ini nggak? Ada yang belum pernah, gimana enak. Tapi kalau ditanya di SMA dia bilang ini kurang pedas. Karena kita kan satu nih ya. Bawalah sendiri cabenya kalau nggak mungkin kita kasih sate gitu lagi gitu kan. Tapi kalau untuk anak SD ya pas sekali. Untuk anak SMP masih pas. SMA wah kurang ini katanya. Kurang pedas segala macam atau kurang banyak kan ada juga banyak ya. Kalau itu udah pasti kalau jadi sekarang juga mereka banyak request juga. Ada juga request lagi minta hamburger lagi, ya udah nanti lihat aja lah nanti. Cuma memang kenapa harus nasi ini, karena selalu mereka minta mereka biasa makan nasi. Dan di yang kemarin kan kita rata-rata di daerah Siti itu kan. Nah di Siti itu memang mereka membutuhkan. Pada saat itu memang saya sering agak berlawanan dengan orang gizi ya, karena saya selalu minta tambahkan nasinya. Kenapa? Mereka bisa bukan pulangnya itu mereka biasa kan belum sampai sore waktu itu kan, mereka pulang sekolah itu ke ladang, tambahkan nasinya. Jadi sama orang gizi ini sering, Pak nggak bisa Pak gini. Nggak, mereka tuh pulang sekolah ke ladang itu saya bilang. Itu problem sosial. Kebiasaan makan beras, makan nasi. Jadi memang saya sering waktu itu agak kadang-kadang berdebat lah dengan ini, terus tambahkan aja. Saya tanggung jawab. Bisa ditambah Bang, nasinya sekian, ubinya sekian gitu. Jadi kandungan karbonnya tercapai, kalsiumnya tercapai. Nah kalau sekarang kan mereka kan kerja sampai sekolahnya sampai sore kan. Ya ini sekarang saya tuh ya udah terserah lah, orang gizi menurut mereka itu yang terbaik. Saya ikut. Tapi kalau memang ubi dimungkinkan, mie juga dimungkinkan. Tapi pernah kita kasih mie misalnya kan, hari Jumat biasanya kan, terus bilang kan gini, jangan hari Jumat kalian kasih mie, kami olahraga katanya. Kami lapar katanya. Artinya Jumat jangan dikasih mie karena mereka mungkin begitu olahraga, mungkin Jumat biasa olahraga ya. Nggak tahan ya. Mie itu kurang
nendang lah istilah mereka kan itu mungkin ya. Closing statement dari Pak Henry, silakan Pak. Artinya gini, terakhir saya sampaikan bahwa pertama, penerima manfaat anak-anak sekolah di Umbang ini harus mendapatkan yang terbaik. Yang kedua, sekolah ketika akan menerima atau membuat MOU atau menerima manfaat dari pihak yayasan harus tahu, harus minta penjelasan di mana dapurnya, mana fasilitasnya, untuk mitigasi risiko seperti yang disampaikan Bang ini dari Bang Arnold, menjaga anak-anak itu terhindar dari yang kita tidak inginkan. Nah, yang sudah berjalan, kalau memang ya sekolah itu merasa dia selama ini mendapatkan tidak sesuai, ya kan, tidak sesuai dengan yang seharusnya, itu MOU bukan MOU tanpa henti, itu bisa dibatalkan. Nah, yang ketiga, yang berikutnya ya, ketika pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan melakukan pengecekan, itu memang kewenangannya harus diterima oleh yayasan dan dapur itu. Tidak ada alasan tidak. Kalau tidak bersedia di ini, ada apa? Ada apa disembunyikan di sana? Kan itu. Nah, untuk itu sebenarnya Dinas Kesehatan kewenangannya jelas dengan Dinas Pendidikan, karena ini Pemda ya. Mereka dapat meminta sekolah-sekolah itu memutuskan atau menghentikan MOU dengan yayasan tersebut. Kewenangan mereka. Nggak dikasih masuk, putuskan. Kan itu. Jadi apapun yang kita lakukan, sekecil apapun langkah yang kita lakukan ini adalah kita berpikir untuk yang terbaik untuk Umbang ini, dan kita harus bahu-membahu karena masa depan Umbang ini tentu di anak-anak kita ini. Demikian statement dari saya terakhir. Satu lagi Pak, jangan sampai saya terlupa. Holong Ondolan 1, Holong Ondolan 2. Ini Ondolan 3, 4, 5, 6, 10. Yang ketiga ini di Nagasaribu mungkin bisa minggu ketiga bulan ini berjalan. Minggu 3 bulan ini berarti akhir bulan sudah berjalan. Artinya 3 dapur ini sangat signifikan untuk membantu petani. Gitu. 3 dapur loh. Nah, jadi inilah tanggung jawab saya, misalnya saya dari Gerindra pun kita diperintahkan untuk mempercepat pembangunan dapur di Umbang Asundukan, dan itu perintah yang saya laksanakan. Demikian. Ya, terima kasih Pak Henry, terima kasih Bang Arnold. Inilah obrolan kita dari dapur NBG Holong Ondolan 2. Saya Romo Kesinaga. Terima kasih. Horas. Semangat terus Pak. Thank you Pak. Aduh, ngeliatin Pak Arnold.